Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel yang khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B/M-275/M.01.00/2023. Jadi, kalian nggak perlu ragu-ragu. Untuk video yang ke-12 ini, pembahasan soal-soal masih random, atau dengan kata lain, masih mencangkup dari berbagai macam materi pokok yang sudah dibahas di soal-soal sebelumnya. Mungkin bisa dibilang semacam pengulangan materi pokok soal kompetensi teknis P3K. Namun, soalnya tetap berbeda. Hanya saja materi pokoknya sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Untuk teman-teman yang masih bingung ihwal penunjang belajar kalian, kami mau mengingatkan lagi bahwa ada buku yang menurut kami worth it sebagai penunjang belajar teman-teman untuk persiapan ujian nanti. Untuk linknya silakan cek kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Berikut yang bukan merupakan teknik atau metode audit komunikasi pada instansi pemerintahan adalah A. Pertemuan, B. Konfirmasi, C. Daftar pertanyaan atau kuesioner, D. Data terbuka, E. Referensi. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu referensi. Perlu diketahui bahwa dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Audit Komunikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, itu prosedur audit komunikasi, teknik atau metode audit yang umum digunakan itu ada 7. Yang pertama, wawancara. Nah, wawancara secara sederhana itu merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan fakta dalam proses audit yang dilakukan secara lisan dengan metode tanya jawab. Bentuk data dan fakta yang juga diperoleh itu juga berbentuk lisan. Contohnya mungkin alat rekam, audiovisual atau video dan sejenisnya. Yang kedua itu daftar pertanyaan atau kuesioner. Teknik kuesioner ini adalah metode pengumpulan informasi yang juga mengajukan pertanyaan namun secara tertulis, dan data dan fakta yang diperoleh juga dalam bentuk tertulis. Yang ketiga adalah konfirmasi. Nah, konfirmasi ialah permintaan penegasan kepada pihak ketiga mengenai kebenaran suatu data atau informasi. Nah, sebagai contoh nih, auditor meminta penegasan atas informasi yang disampaikan oleh instansi pemerintah pada tanggal sekian di media, misalkan di media A kepada media A. Jadi konfirmasi ini ialah penegasan data dan fakta. Yang keempat, data terbuka. Nah, data terbuka adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pertemuan kelompok. Contohnya seperti auditor ingin mendapatkan informasi dari beberapa orang perwakilan publik untuk mengetahui gaya komunikasi, kejelasan arti pesan, ataupun kejujuran instansi pemerintah pada saat terjadi krisis A. Nah, jadi auditor tidak melakukan wawancara satu persatu tapi menanyakan langsung kepada seluruh orang. Data terbuka ini seperti mengumpulkan sekelompok orang atau bisa juga langsung mengajukan pertanyaan ke sekelompok orang. Jadi tidak diwawancara secara satu persatu tapi diwawancara langsung secara kelompok. Yang kelima, pertemuan. Nah, pertemuan ini ialah komunikasi kelompok yang dilaksanakan antara tim auditor komunikasi internal dan tim auditor komunikasi eksternal. Kegunaannya untuk bertukar pikiran dalam memahami sesuatu atau menyelesaikan masalah. Terus, laporan hasil audit sementara. Nah, laporan hasil audit sementara ialah laporan yang sederhananya bersifat sementara. Lalu, laporan hasil audit akhir. Nah, ialah laporan hasil audit yang sudah final. Dan
laporan inilah yang akan digunakan untuk disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan pihak-pihak yang berkepentingan secara tertulis dengan harapan atau dengan tujuan hasil audit akhir ini yang sudah final ini dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja komunikasi instansi pemerintah. Nomor 2. Di bawah ini yang termasuk hasil audit komunikasi secara keseluruhan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Republik Indonesia atau Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2011 adalah A. Terevaluasinya pencapaian tujuan suatu program atau berbagai aktivitas program kehumasan. B. Terperolehnya informasi bagi pimpinan instansi pemerintah sebagai masukan atau input dalam pengambilan keputusan. C. Tercapainya kinerja humas melalui peningkatan efektivitas program-programnya hasil dari evaluasi. D. Terketahuinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman instansi pemerintah atau SWOT. E. Terketahuinya persepsi dan opini publik terhadap instansi pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu terketahuinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman instansi pemerintah atau SWOT. Nah, perlu diketahui bahwa hasil audit komunikasi secara keseluruhan sesuai Pan-RB nomor 27 tahun 2011 itu ada dua. Yang pertama, terketahuinya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman instansi pemerintah atau SWOT. Yang kedua, teridentifikasinya publik yang relevan dengan instansi pemerintahan. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat Permen Pan-RB nomor 27 tahun 2011 pada bagian audit komunikasi. Bagian C, prosedur audit komunikasi. Halaman 12. Di sana dijelaskan bahwa prosedur audit komunikasi itu ada dua, yaitu 1. Audit sistem komunikasi secara keseluruhan. Yang kedua, audit kegiatan komunikasi khusus. Nomor 3. Mengapa model komunikasi linear dalam pembangunan banyak dicerca karena dianggap kurang demokratis? A. Menempatkan yang kuat, yakni sumber, sebagai subjek dan yang lemah, yakni penerima, sebagai objek. B. Terjadi berbagai bias dalam operasionalnya, seperti bias elit, bias gender, bias lokasi, bias stratifikasi, dan sebagainya. C. Ada kesan pemaksaan atau diatur atau arus peluru yang biasa kita kenal jarum hipodermik lebih mengutamakan kepentingan sumber dan tidak interaktif. D. Berujung dengan masalah yang sangat besar yang berakar dari ketidakpuasan dan kesenjangan. E. Berpusat pada informasi sebagai bagian dari hubungan sosial. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu ada kesan pemaksaan atau diatur atau arus peluru yang biasa kita kenal dengan jarum hipodermik lebih mengutamakan kepentingan sumber dan tidak interaktif. Model komunikasi ini, yakni model komunikasi linear, pada kenyataannya banyak dicerca karena kurang demokratis. Meskipun ada feedback, namun tetap timpang karena ada kesan pemaksaan atau diatur atau arus peluru yang biasa kita kenal dengan jarum hipodermik atau teori jarum hipodermik lebih mengutamakan kepentingan sumber dan tidak interaktif sehingga tidak tercapai pemahaman secara antara sumber yakni subjek dengan penerima, dalam hal ini objek. Nomor 4. Apakah salah satu pendekatan mikro untuk melihat komunikasi yang sedang terjadi dalam suatu organisasi? A. Penentuan tujuan. B. Integrasi dengan organisasi lain. C. Identifikasi. D. Memproses informasi dan lingkungan. E. Orientasi dan latihan.
Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu orientasi dan latihan. Perlu diketahui bahwa pendekatan mikro memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan dalam tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok, komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok, komunikasi untuk menjaga iklim organisasi, komunikasi dalam mensupervisi dan pengarahan pekerjaan, dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan kerja dalam organisasi. Nomor 5. Manakah yang merupakan contoh berita dengan unsur news value impact? A. Ratu Elizabeth melakukan kunjungan kenegaraan. Untuk menuliskan berita tersebut membutuhkan izin dari yang bersangkutan. B. Keberhasilan pelajar Indonesia menjadi juara umum dalam perlombaan sains olimpiade. C. Perselingkuhan public figure. D. Kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako. E. Keberadaan PT Freeport akan menjadi berita yang menarik selagi masih terdapat konflik dengan masyarakat Papua. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam penulisan berita ada yang dikatakan news value. Nah, news value adalah nilai berita. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas dari pembahasan nilai berita atau news value yang pada umumnya ada 10, itu teman-teman bisa melihat video sebelum ini atau video part 11. Nah, salah satu nilai dari 10 nilai berita atau news value yaitu impact. Nah, impact ini adalah sesuatu yang memiliki akibat atau dampak. Suatu peristiwa atau hal tidak jarang menimbulkan dampak, terutama dampak dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, kenaikan bahan bakar minyak atau BBM yang berdampak pada kenaikan harga sembako, dan lain-lain. Sekali lagi, jika teman-teman ingin penjelasan yang lebih detail, teman-teman bisa menonton video sebelumnya atau video part 11. Di sana dijelaskan 10 news value beserta dengan contohnya. Nomor 6. Apa dampak dari banyaknya news value saat ini? A. Menjalankan kontrol sosial terhadap masyarakat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. Dampak berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak kepada khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat. C. Memberi kebebasan kepada penulis berita atau wartawan untuk menulis berita yang diinginkan. D. Informasinya bisa bersifat umum atau berita umum, bisa juga khusus. E. Mampu menjangkau khalayak yang lebih luas dan relatif lebih banyak. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memberi kebebasan kepada penulis berita atau wartawan untuk menulis berita yang diinginkan. Banyaknya nilai berita memberi kebebasan kepada penulis berita atau wartawan untuk menulis berita yang diinginkan. Sekarang ini muncul penulis-penulis dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Ada wartawan yang khusus menulis berita olahraga saja, tetapi ada juga wartawan yang mampu menulis semua jenis berita. Nomor 7. Apakah tugas auditor dalam audit komunikasi? A. Memeriksa apakah antar elemen pembentuk organisasi tersebut dapat saling berinteraksi. B. Memeriksa apakah efektivitas sistem komunikasi organisasi keseluruhan sudah berjalan. C. Memeriksa apakah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau institusi pemerintahan berlangsung efektif ataukah justru sebaliknya. D. Memeriksa apakah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam organisasi. E. Memeriksa apakah terjadi perubahan orang-orang yang menempati struktur tersebut dari atas sampai bawah.
Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memeriksa apakah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau institusi pemerintah berlangsung efektif ataukah justru sebaliknya. Dalam proses audit, tugas seorang auditor adalah memeriksa apakah komunikasi yang terjadi antara organisasi atau institusi pemerintah berlangsung efektif atau justru sebaliknya. Jika efektif, berarti pesan komunikasi berhasil dengan baik. Dan jika gagal, berarti terdapat hambatan yang menjadi penghalang bagi kelancaran komunikasi. Nomor 8. Bagaimana bisa efektivitas organisasi dapat dibangun dengan tercapainya efektivitas komunikasi keorganisasian? A. Memahami perubahan alur kerja arus informasi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. B. Memperbaiki proses komunikasi yang sedang berlangsung sebagai tindakan preventif atau sebagai input perencanaan komunikasi organisasi. C. Memahami sejauh mana isi pesan dapat memotivasi perhatian audiens. D. Berbagai interaksi, kebijakan, program, tugas, kegiatan, dan ketergantungan agar bagian dapat berlangsung dengan adanya komunikasi. E. Memperlancar pengkomunikasian program-program divisi tertentu atau Division Communication Program. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu berbagai interaksi, kebijakan, program, tugas, kegiatan, dan ketergantungan antar bagian dapat berlangsung dengan adanya komunikasi. Roda organisasi akan berjalan lancar apabila antar elemen membentuk organisasi tersebut dapat saling berinteraksi. Berbagai interaksi, kebijakan, program, tugas, kegiatan, dan ketergantungan antar bagian dapat berlangsung dengan adanya komunikasi. Dengan demikian, efektivitas organisasi salah satunya dapat dibangun dengan tercapainya efektivitas komunikasi keorganisasian. Nomor 9. Berikut ini yang bukan merupakan kualitas umum yang dipertimbangkan untuk efektivitas komunikasi interpersonal adalah A. Keterbukaan, B. Simpati, C. Empati, D. Sikap mendukung, E. Sikap positif. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu simpati. Perlu diperhatikan bahwa efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu pertama, keterbukaan atau openness, yang kedua empati atau empati, yang ketiga sikap mendukung atau supportiveness, yang keempat sikap positif atau positiveness, dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesetaraan atau equality. Nomor 10. Mengapa dalam jaringan komunikasi individu yang menjadi peran sentral menempati posisi yang menguntungkan? A. Karena dianggap sebagai pemimpin. B. Karena digunakan untuk mengukur intensitas komunikasi. C. Karena memiliki banyak hubungan, mereka mungkin memiliki cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan, dan karenanya tidak terlalu tergantung pada orang lain. D. Karena memiliki intensitas komunikasi paling sering. E. Dapat menggambarkan kualitas hubungan antar individu yang saling berinteraksi dalam suatu sistem ataupun dalam kelompok. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu karena memiliki banyak hubungan, mereka mungkin memiliki cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan, dan karenanya tidak terlalu tergantung pada orang lain. Derajat sentralitas dikemukakan oleh Scott berkenaan dengan konsep sosiometri dalam mengidentifikasi individu yang berperan sebagai star, yakni individu paling populer di dalam sebuah jaringan atau individu yang menempati posisi sentral dan menjadi pusat perhatian. Di lain pihak, Henneman dan Riddle mengungkapkan bahwa individu yang menjadi peran sentral menempati posisi yang menguntungkan. Karena mereka memiliki banyak hubungan, mereka mungkin memiliki cara-cara alternatif untuk memenuhi kebutuhan, dan karenanya tidak terlalu tergantung pada orang lain. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.